Jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta mengalami penurunan. Pasca sepekan penerapan PSBB transisi, tingkat kesembuhan pasien mencapai 83,9%. Berdasarkan data Pemprov DKI, kasus positif COVID-19 di Jakarta sejak 15 Oktober mengalami penurunan. Namun hal tersebut belum dapat dikatakan bahwa ibu kota sudah aman dari corona. Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan tes PCR agar dapat segera melakukan tindakan isolasi dan perawatan secara cepat bagi masyarakat yang tertular, sehingga memperkecil potensi penularan. Di sisi lain, Pemprov DKI mengakui bahwa kebijakan pengendalian COVID-19 selama ini hanya berpengaruh sebesar 20%. Masyarakat terus diminta menerapkan protokol kesehatan. Hal inilah yang mendorong DPRD DKI Jakarta melaksanakan rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda Penanganan Virus Corona terkait denda dan penerapan protokol kesehatan. Lantas, apakah Raperda ini efektif untuk meningkatkan kesadaran warga Jakarta dan bahaya corona? Kita ulas lengkapnya dalam Indonesia Bicara. Tema kita pada malam hari ini, sah Perda DKI untuk Corona. Dan saat ini sudah bergabung dengan kita ada Tina Tun yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Mbak Tina. Selamat malam. Mbak Tina, sudah disahkan tadi sekitar pukul 3 sore. Apa perbedaannya Perda ini dan juga Pergub yang pernah dikeluarkan oleh DKI Jakarta? Ya, jadi memang kemarin itu kan pada saat pandemi datang di Indonesia, lalu kita semua terus terang kan memang panik gitu ya. Tapi masyarakat udah panik, nah pemerintah itu nggak boleh punya panic policy gitu. Tapi secara implementasi ya memang ketika itu datang secara mendadak, akhirnya yang paling memungkinkan setelah PSBB dari pusat itu dikeluarkan ya dari undang-undang darurat kesehatan gitu, akhirnya dikeluarkanlah Pergub. Cuman Pergub itu mengatur, jadi kan memang sebetulnya kayak gitu tuh bertahap gitu. Misalnya melihat keadaan bertahap lagi, melihat keadaan bertahap lagi. Dan ketika kita merasa bahwa ini harus ada nih landasan hukumnya yang melibatkan bukan hanya dari gubernur aja gitu, bukan hanya keputusan gubernur seorang gitu atau Pemprov aja, tapi juga melibatkan DPRD yang merupakan wakil masyarakat dan juga stakeholder yang juga sama-sama nanti menegakkan perda ini gitu loh di implementasi ke masyarakat seperti itu. Baik, tapi dari segi aturan, dari segi penerapan, lalu juga dari segi sanksi, Mbak, adakah yang membedakan dari Perda dan juga Pergub yang kemarin dibuat oleh Anies Baswedan? Sebenarnya kalau di sini kita tuh lebih kepada gini, kalau sebenarnya di Perda ini pun ada beberapa peraturan yang sudah diatur di Pergub, jadi kita mengacunya ke Pergub gitu, misalnya kayak sanksi yang masker, nggak pakai masker, ada sanksi kerja sosial atau itu 250.000, atau kalau misalnya yang melanggar lagi progresif, misalnya seperti itu. Tapi kan ada beberapa hal yang misalnya justru bukan yang kayak sanksi atau dendanya, tapi lebih kepada perlindungan hukumnya gitu. Perlindungan hukum itu dalam arti untuk masyarakat untuk meningkatkan perlindungan kesehatannya, tapi juga perlindungan terhadap tenaga medis, tenaga lapangan, terus satgas dan lain-lain, itu yang diatur di Perda. Jadi ini sebenarnya lebih kepada yang belum diatur itu diatur di Perda, tapi yang sudah ada juga ya tetap mengacu kepada Pergub tersebut gitu. Tapi lebih kepada isinya itu deh, lebih kepada secara luasnya. Dan satu yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat melalui wakil masyarakat dan stakeholder dari TNI, Polri, Satpol PP, semua satgas itu dilibatkan dalam kebijakan dan juga anggaran gitu. Dalam arti gini, sekarang kan kayak kebijakan kemarin contohnya PSBB ketat. Jangankan masyarakat, kita wakil masyarakat, wakil rakyat DPRD-nya aja taunya kadang ada yang dari media gitu. Ini taunya mendadak gitu. Tapi kalau sekarang kita mengedepankan bahwa harus ada yang namanya kajian, harus ada yang namanya semua dipertimbangkanlah saran dan masukan dari stakeholder, dari para ahli, akademisi, dan kita semua juga nih yang jadi masyarakat, terutama dari tenaga medis. Jadi semua kebijakan anggaran itu betul-betul transparan, laporannya juga semuanya transparan, juga tidak semena-mena lah gitu, ibaratnya nggak tiba-tiba panic policy kayak begini gitu loh.
Baik, nah di aturan ini yang juga ramai diperbincangkan adalah jika warga DKI Jakarta menolak swab test ataupun rapid seperti itu Mbak, ini akan didenda 5 juta rupiah. Nah ini Ya. ada masyarakat yang pro kontra akan hal ini. Di DPRD sendiri seperti apa pembahasannya sehingga akhirnya menyimpulkan akan didenda 5 juta jika melanggar? Ya, jadi kalau pro kontra itu pasti ada ya, karena memang ini sebenarnya gini, tujuannya dulu nih perda ini kita buat sebenarnya untuk apa sih? Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan penanganan COVID-19, di mana ya memang itu kan 3M, sedangkan menjaga jarak, pakai masker untuk masyarakat, 3T untuk pemerintah, tracing, terus testing, terus sudah gitu treatment gitu. Jadi itu yang memang kita tujuannya dulu deh itu. Nah, berikutnya adalah ya kita juga kan ada dengar pendapat kemarin dari masyarakat, dari elemen stakeholder lah semua, dari juga petugas lapangan gitu, di mana memang petugas kesehatan juga kita ajak bicara semua gitu, dan sampai ke masyarakat. Nah, pro kontra itu pasti ada, hanya saja memang ketika itu masalahnya adalah membahayakan nyawa orang misalnya, karena kalau misalnya menolak, misalnya kita bukan hanya menolak testingnya loh, tapi kalau menolak di trace juga itu nggak boleh. Jadi misalnya kita ada berhubungan sama orang yang positif. Nah, ketika kita memang ternyata positif dan OTG, kita bisa menyebarkan kemana-mana kalau kita nggak tahu kita COVID. Jadi itu membahayakan nyawa orang lain. Makanya memang harus mengikuti, mau ikutin rapid atau PCR, yaitu untuk menyelamatkan orang lain juga gitu, sesama manusia lah ibaratnya seperti itu. Dan kalau nggak ada dendanya, memang masih banyak yang melanggar, masih banyak juga yang melawan di lapangan seperti itu. Nah, tapi ini maksudnya menolak untuk swab test ini apakah memang dari hasil tracing yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, artinya ketika tes ini pun masyarakat tidak membayar, tapi ketika dia melanggar baru didenda 5 juta seperti itu ya Mbak? Jadi intinya gini, ketika kan makanya balik lagi, pemerintah di sini ada kewajiban dan hak masing-masing ya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada pelaku usaha dan semuanya gitu. Tapi pada dasarnya perda ini sebenarnya kita udah, ini umum sebenarnya udah tahu, tapi ada dasar hukumnya. Jadi semua masyarakat harus melakukan 3M, itu udah pasti, kalau nggak ada sanksinya gitu kan. Nah, sama pelaku usaha juga sama, misalnya nggak menerapkan nggak maksimal, maksudnya itu kayak kapasitasnya terlalu banyak orangnya di dalamnya, itu juga kena gitu. Tapi pemerintah itu melakukan kan 3T ya. Tadi itu tracking, testing, terus tracing, testing sama treatment. Nah, ketika di trace itu kan sebenarnya, makanya kita juga sebenarnya kemarin ada yang namanya kritik gitu. Kritiknya itu dalam arti gini, tracingnya tuh nggak banyak gitu. Kalau di di WHO itu kan ada standarnya 20, 15 ke 20 gitu. Tapi ini mohon dikoreksi kalau salah ya. Kalau di Jakarta itu masih kurang dari 10 kemarin gitu. Posisinya sekarang memang kita pengennya tracingnya lebih banyak lagi gitu. Nah, ketika di trace terus udah gitu orang-orang misalnya satu keluarga satunya kena, terus yang lainnya nggak mau dites, nah itu yang nggak boleh gitu, seperti itu. Tapi angka 5 juta ini ada sebagian warga yang menyatakan agak cukup besar gitu Mbak, melihat UMR DKI Jakarta saja masih di bawahnya. Mengapa akhirnya final decision-nya di angka 5 juta Mbak Tina? Kalau itu sebetulnya melalui juga ada kan namanya dari naskah akademis, dari dari stakeholder, masukan dan segala sesuatunya, lalu kita pembahasan juga beberapa hari ke belakang itu, ya memang tujuan kita adalah bukan pengen uangnya gitu sebenarnya, tapi pengennya masyarakat sadar gitu. Kayak misalnya ya, kalau denda masker misalnya gini, kalau masker itu masih 250.000 plus, atau itu kan boleh kerja sosial gitu, karena dalam tahap itu masih belum yang namanya kalau kayak gitu tuh ya ibaratnya kalau misalnya sampai nggak mau udah di trace, terus udah gitu dia sebenarnya OTG atau dia sebenarnya adalah yang ODP gitu ya, yang memang berpotensi sangat besar membawa virus itu, lalu nggak mau dites, itu kan sangat membahayakan, karena satu orang kena bisa nyebarin ke banyak banget gitu. Jadi tujuan kita di sini bukan untuk ngambil uang masyarakat gitu sebanyak-banyak. Kalau bisa jangan ada pelanggaran gitu. Karena pada nyatanya yang denda masker aja, meskipun orang kan dari kemarin juga orang berdebat gitu, nggak mau kerja sosial, nggak mau 250.000, tapi yang melanggar banyak sekali gitu loh. Baik, artinya memang angka ini ditujukan agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu ya Mbak. Nah, Betul. tapi Dan bagaimana? ini juga memang dengan kita juga kan pasti sudah ada namanya kajian dan udah ibaratnya kayak dari tenaga kesehatan lah. Itu kan paling penting, mereka yang paling tahu sebetulnya how to handle this gitu loh. Dan
mereka paling tahu mana yang paling membahayakan, mana yang memang membahayakan, mana yang sebetulnya masih bisa ditoleransi seperti itu. Nah, itu jika untuk ke individu masyarakat, adakah juga aturan yang mengatur kepada pengusaha atau badan usaha di masa pandemi seperti ini yang dikeluarkan dalam Perda, Mbak Tina? Ya, jadi kalau di Perda ini ada, makanya di sini Perda itu juga kita menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban gitu ya sebetulnya. Jadi ada kewenangannya, ada kewajibannya. Kalau kewajiban ya udah pasti protokol. Itu protokol untuk dari semua deh, dari pemerintah, masyarakat, sampai pelaku usaha, stakeholder semua harus mengikuti 3M gitu. Tapi untuk haknya, balik lagi kalau misalnya ada hak, ada kewajiban. Kalau haknya kewajibannya dilanggar ya tetap ada sanksi kan seperti itu. Jadi hak mereka kalau sekarang ini kayak misalnya untuk izin, untuk apa segala macam, semuanya itu kan termasuk juga jaring sosial dan juga ekonominya gitu ya. Segala sesuatunya dipermudah, terus udah gitu sosialisasi juga segala sesuatunya kita persiapkan dan lain-lain. Cuman kalau kewajibannya itu 3M, ada pembatasan untuk maksimal kapasitas di satu tempat dan lain-lain. Kalau misalnya sampai melanggar, ada yang pertama teguran tulisan, terus kalau melanggar ada sanksi, terus udah gitu pencabutan usaha yang tidak permanen, lalu terakhirnya bisa jadi ada cabut usaha permanen kalau memang sangat membahayakan dan mengulang-ulang gitu. Artinya hampir sama juga dengan aturan dari PSBB transisi yang sekarang ya Mbak Tina ya? Ya, betul. Hampir sama. Makanya di sini itu kita tegaskannya bahwa ketika ada Perda, PSBB intinya kan sebenarnya ini kepalanya gitu loh. Kalau mau PSBB transisi, oke, yes or no gitu. Nah, kalau mau PSBB ketat misalnya kan kemarin katanya mau ngerem lah apa segala macam. Nah, itu kan harus sebetulnya diajak ngobrol semua nih gitu kan. Nah, disinilah sebetulnya di Perda ini diatur bahwa harus mendengarkan, mempertimbangkan, dan juga saran itu harus masuk dalam kebijakan nanti yang diambil gitu oleh Pemprov. Baik, Mbak Tina, jika ada Perda ini, berarti kan aturannya semakin ketat karena tadi angka dari sanksi saja ditambah seperti itu. Bagaimana dengan pengamanannya? Apakah ada personil pengamanan yang ditambah? Akankah nantinya Pemprov DKI Jakarta dianjurkan untuk menggait komunitas untuk ikut mengamankan dan juga menerapkan protokol kesehatan? Ya, jadi kalau di sini ya, ini aku sedikit share juga ya untuk Perda ini juga mengakomodir masukan-masukan dari fraksi, dari semua stakeholder juga, bahwa kita mau merangkul semua gitu. Kalau kemarin tuh di Pergub ada yang ibaratnya kayak nggak wajib gitu lah. Kata-katanya tuh dan atau dan apalah gitu. Tapi kalau di sini tuh wajib. Jadi dari Pemprov, dari personil TNI, Polri, Satpol, terus udah gitu koordinasi dengan pemerintah pusat dan koordinasi dengan pemerintah yang berdekatan dengan Pemprov DKI Jakarta, terus juga stakeholder termasuk masyarakat. Nah, masyarakat itu juga elemen masyarakatnya semua diajak sosialisasi dan juga diajak untuk sama-sama menanggulangi ini gitu loh, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, LMK, terus Dewan Kota, FKDM, pokoknya semua deh, semua yang memang berpotensi untuk sama-sama menanggulangi ini gitu. Baik, nah nanti adakah titik fokus pengamanan di mana saja yang disarankan oleh DPRD kepada pihak Pemprov DKI Jakarta, mengingat saat ini sepertinya kan DKI Jakarta masih agak merata kasusnya, Mbak Tina? Iya, jadi kalau memang rekomendasi dari DPRD sebetulnya sebagian juga sudah ada di Perda ini ya gitu. Cuman kalau implementasi langsung ke lapangannya, misalnya ini detailnya apa segala macam, itu mungkin nanti direkomendasi secara kayak lanjutan lah dari Perda ini gitu ya, nanti bisa dilanjutkan di Pergub gitu. Tapi sebetulnya landasannya kepalanya itu ada di Perda ini gitu. Baik, kedepannya juga saya juga akan bertanya mengenai bagaimana sebenarnya secara detail penerapannya di setiap bidang usaha dan juga di setiap peraturan untuk perseorangan. Namun usai jeda tetap bersama kami di Indonesia Bicara.